Jadi membuat nyaman sih itu teh, banyak hal-hal positif dari mulai teman-temannya, para pimpinannya kayak gitu, banyak banget hal positif. Kemudian satu lagi teh, boleh takdir Allah itu sangat indah. Masya Allah. Walaupun kita apa ya namanya, kadang suka yang gede banget suaranya. Assalamualaikum sahabat berkah, kembali lagi di Infak Berkah Qurani. Semoga baik-baik saja ya soib-soib semua di rumah, yang sehat semoga selalu diberi kesehatan, dan yang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya kita harus buka masker dulu ini ya Teh ya. Boleh. Yuk kita buka masker aja dulu. Alhamdulillah kita sudah melakukan protokol kesehatan juga ya sebelum masuk kantor, sebelum kita bekerja. Jadi mudah-mudahan aman gitu ya Teh. Kira-kira soib di rumah pada penasaran nggak sih apa yang akan kita obrolkan di channel ini, di acara ini? Ini benar-benar yang pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Boleh kita kenalan dulu ya dengan tetehnya? Silahkan Teh, perkenalkan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum soib. Perkenalkan, di sini saya Siti Nurhasna Latifah. Dan asli Bandung, rumah di Bandung. Apalagi nih Teh yang perlu? Umurnya Teh, umurnya? Umur 24 tahun ini. Masya Allah, masih muda ternyata soib. Kalau boleh tahu kapan ya masuk ke sini Teh? Masuk ke Infak Berkah Qurani itu tahun kemarin, tahun 2020, tanggal 6 Agustus. Itu masih ingat banget. Masya Allah. Berarti baru setahun ya Teh ya? Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu amanahnya di sini apa ya Teh? Di sini Asna diamanahkan sebagai sekretaris Teh. Masya Allah. Wah, sangat ini ya, menginspirasi sekali gitu. Di umur 24 tahun, usia muda sudah mendapatkan pekerjaan dan amanah yang sangat luar biasa. Kalau boleh tahu Teh, kan soib-soib di rumah itu belum tahu ya apa itu Infak Berkah Qurani. Oke. Nah, boleh dijelaskan sedikit Teh secara garis besarnya gitu untuk soib di rumah yang ingin tahu gitu tentang IBQ. Sedikit menjelaskan ya soib di rumah, Infak Berkah Qurani itu merupakan lembaga sosial, lembaga filantropi yang menjembatani antara pejuang Allah dengan para muzaki yang ingin memberikan donasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negeri para ahlul Quran ya Teh. Karena di Infak Berkah Quran itu fokusnya kepada lembaga pembinaan Al-Quran Teh. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali. Dan ini kita berarti yang di sini tuh berjihad ya, maksudnya Teh, berjihad gitu di jalan Allah, benar-benar memberi manfaat untuk umat gitu, untuk para penghafal Al-Quran, apalagi ini penghafal Al-Quran gitu ya Teh ya. Iya, benar-benar itu mereka mengucapkan ayat Al-Quran setiap hari gitu ya, mengulang-ulangnya dan mengamalkannya juga ya untuk orang lain. Betul sekali ya. Kalau boleh tahu budaya di sini gimana ya Teh? Budaya kerja di Infak Berkah Qurani luar biasa, sangat luar biasa. Nih dijelasin sedikit ya Teh. Boleh. Kita ini masuk kerja tuh pukul 8. Kemudian ada jadwal nih setiap harinya kita harus tilawah Al-Quran. Tuh, dari situ aja kan udah luar biasa ya Teh ya. Masya Allah banget ya soib. Terus kita ada sedikit bukan pematerian sih sebentar sih. Ini namanya Morning Happiness. Nah, itu tuh kita saling memberi inspirasi bagi teman-teman semua, khususnya di Infak Berkah Qurani, para pejuang di IBQ, saling memberikan motivasi dan inspirasi di situ. Tiap harinya itu diberikan materi dan motivasi supaya semangat berjuang di jalan Allah. Masya Allah, itu benar-benar booster banget untuk para semua karyawan di sini ya. Betul. Termasuk kita di sini sama-sama berjuang gitu ya. Maksudnya pejuang itu dikasih materi gitu untuk bekal diri sendiri dan untuk ke semua umat gitu ya. Masya Allah. Apa saja sih Teh program-program yang ada di IBQ ini? Wah, kalau disebutin satu-satu banyak ya Teh. Intinya itu kita punya program namanya itu Beasiswa Cahaya Quran. Nah itu lebih ke mensupport para penghafal Al-Quran di kayak makan kayak gitu. Biaya operasionalnya berarti ya. Betul biaya operasionalnya. Kemudian ada
apalagi ya, IBQ peduli itu teh namanya, infak berkah Qurani peduli. Itu lebih ke sosial. Kayak kemarin misalnya kita ada kejadian banjir atau longsor, nah pejuang infak berkah Qurani itu langsung cepat tanggap gitu, langsung menghampiri tempat kejadian untuk membantu, menolong sesama gitu. Kemudian ada kampung berkah Qurani juga kayak apa gitu. Itu, kampung berkah? Kalau kampung berkah Qurani ini kayak kita membuat satu desa itu lebih berkembang gitu teh. Kayak misalnya di desa tersebut nih punya makanan khas. Nah, kita kembangkan supaya lebih lebih terkenal lagi gitu tanpa menghilangkan ciri khasnya makanan tersebut gitu. Berarti membudidayakan gitu ya di masyarakat tersebut gitu, supaya maju dan misalkan punya penghasilan sendiri gitu ya, dan untuk berkelanjutan untuk semua warga di situ. Iya. Masya Allah. Terus dari situ apa ada lagi nggak teh? Ada nih, IBQ juga ada namanya Pondok Quran Wakaf ya teh ya. Nah, kalau infak berkah Qurani kan support dananya ya, dana operasionalnya. Nah, kalau di wakaf, Pondok Quran Wakaf itu lebih ke infrastrukturnya, kayak bangunannya, tempat mereka belajar, tempat mereka tidur, kayak gitu. Dari Pondok Quran Wakaf, kayak gitu. Masya Allah, itu benar-benar mengajak semua dan para soib di rumah itu untuk beramal jariah ya. Betul. Itu benar-benar kayak mengalir gitu, pahala kita tuh ketika kita sudah meninggal itu pahalanya terus mengalir sampai di akhirat nanti. Ya, Masya Allah sekali ya teh ya. Masya Allah. Benar-benar sangat bermanfaat bagi umat. Iya. Terus selama teteh di sini apa ada perubahan nggak? Maksudnya ada yang membuat teteh berubah nggak di sini gitu? Dari sebelum ke sini dan sudah ke sini. Nah, banyak banget teh perubahannya, banyak banget. Kan karena budaya kerja kita itu Qurani ya teh ya. Setiap pagi kita tilawah, setiap pagi kita ada setoran kayak gitu kan ke teman-teman yang lainnya. Itu juga membuat diri pribadi berubah gitu teh. Termotivasi gitu. Melihat di sini banyak hafizoh yang hafizoh gitu kan. Termotivasi kita untuk menghafal juga walaupun kadang susah yang beda ya, tahu sekarang ya. Iya. Umur segini tuh susah gitu. Iya, tapi pelan-pelan gitu ya. Termotivasi dengan teman-teman semua di sini yang Masya Allah luar biasa hafalannya gitu. Kemudian apa ya teh? Banyak lah kayak semangat mengerjakan sunnah-sunnah gitu kan. Kemudian lebih rajin ibadahnya, insya Allah. Amin katanya. Semoga istiqomah gitu ya. Masya Allah banget nih Soib. Jadi di sini tuh benar-benar selain kita bekerja gitu ya untuk umat, kita juga diperkuatkan gitu imannya setiap hari, boosternya gitu kan, terus sama ibadahnya juga. Karena kalau kita melakukan suatu pekerjaan atau apapun itu pasti harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala ya teh ya. Betul. Masya Allah sekali. Terus kenapa teh memilih di sini gitu? Ada yang bikin hati teteh tetap gitu pengen di sini gimana gitu? Boleh sedikit cerita teh? Boleh banget dong ya saya. Awalnya kesini itu nggak tahu infak berkah Qurani. Awalnya tuh nggak tahu, kemudian ngelamar kesini itu tuh kan asna beda backgroundnya ya sama amanah yang dipegang sekarang. Backgroundnya apa teh? Dulu kuliah jurusan akuntansi. Nah kan beda jauh nih ya teh sekarang sama amanah sekarang. Nah tapi waktu di infak berkah Qurani itu ternyata Hasan ngerasain banyak positifnya gitu. Nah jadi membuat nyaman sih itu teh. Banyak hal-hal positif dari mulai teman-temannya, para pimpinannya kayak gitu. Banyak banget hal positif. Kemudian yang bisa merubah diri pribadi menjadi lebih baik lagi. Itu yang membuat motivasi kerja di sini tuh semakin semangat gitu. Apalagi teh kita kan di sini membantu para pejuang Allah ya, para penghafal Al-Qur'an. Kemudian sosial juga kayak setiap hari Jumat kita ngasih nasi Jumat tuh. Masya Allah, setiap hari kita ngasih nasi Jumat kayak gitu kan. Itu membuat hati kadang suka terenyuh gitu ya. Jadi kita tuh lebih ingin memberikan yang terbaik gitu tadi. Gitu. Membantu teman-teman semua kayak gitu. Jadi kayaknya maksudnya tuh meskipun backgroundnya akuntansi gitu ya, beda gitu sama sekarang yang dikerjakan, tapi alhamdulillah gitu semuanya ilmu pun dari manapun kan
bisa gitu ya. Iya. Maksudnya ini tuh bisa menambah pengalaman juga, bisa menambah ilmu untuk akhiratnya juga, dunianya Iya, juga ya betul. Teh ya. Ih, Masya Allah banget. Terus apa sih yang dirasain Teteh suka duka di sini tuh? Suka di sini kalau di infak berkah Quran ini kayaknya lebih banyak sukanya deh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Iya, soalnya kan selain apa ya, membawa diri menjadi lebih positif lagi, kemudian lebih banyak berbagi, kemudian teman-teman di sini tuh vibes-nya positif banget lah insya Allah ya di Masya sini. Allah. Itu sih lebih banyak sukanya Iya. sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau dukanya kadang kita kalau bekerja tuh ngelihat teman-teman kan lebih banyak yang semangat Nah, tuh, itu semangat ya. memberikan yang terbaik bagi pejuang Allah gitu kan. Kemudian kadang kita tuh suka ngerasa, aduh aku udah berkontribusi dengan baik belum ya, kayak gitu Iya, kan. Kurang kayak kontribusi saya buat apa pejuang Allah ini, apalagi nih kontribusi yang harus saya keluarkan gitu untuk pejuang Allah, masyarakat sekitar gitu Masya kan. Allah, ya. Kadang ya itu dukanya suka sedih kalau kita tuh belum memberikan yang terbaik untuk semuanya gitu. Berarti kebanyakannya suka. Jadi Iya. Soim di sini tuh benar-benar apa ya? Nyaman banget gitu ya intinya Mat ya. Iya, Nyaman Ya, banget dari segi lingkungannya, terus teman-temannya, terus kita juga memberi manfaat untuk orang lain gitu ya, yang berjuang di luar sana. Terus kalau dukanya mah dari diri sendiri ya Teh ya. Iya, lebih ke diri sendiri sebenarnya. Bukan ada di kantor tapi Iya. di diri sendiri gitu, karena takut ya Teh ya, takut belum bisa memberikan yang terbaik untuk umat gitu. Satu lagi ya Teh, motivasi buat teman-teman di rumah yang Hasna rasakan ketika 1 tahun bekerja di Infak Berkah Qurani ini. Apa itu Teh? Itu adalah takdir Allah itu sangat indah gitu ya. Kadang kan kita suka punya rencana sendiri ya, tapi kalau Allah berkata tidak ya bukan itu yang terbaik buat kamu gitu kan istilahnya mah. Kita kerjakan aja, lakukan aja apa yang ditakdirkan oleh Allah kayak gitu kan, berarti itu yang terbaik buat kamu gitu kan. Kita syukuri, kita kerjakan, kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan itu menjadi berkah, menjadi barokah untuk diri kita sendiri. Intinya sih itu. Iya. Gitu. Masya Allah sekali ya Soib. Jadi dari pertama tuh hal yang harus dilakukan oleh kita semua, apalagi Soib di rumah, itu harus memberikan yang terbaik untuk di sekitar gitu ya. Harus memberikan sekecil apapun itu. Sangat berpengaruh sekali untuk umat-umat di luar sana yang membutuhkan gitu kan, yang benar-benar apa ya, itu bahagia banget gitu. Iya. Terus yang kedua tuh kita harus selalu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal apapun ya Teh ya. Iya, betul. Karena takdir Allah itu karena sangat indah. betul itu. Terus jadi benar-benar apa yang kita rencanakan itu bisa jadi Allah memberikan yang terbaik untuk kita ya Teh ya. Masya Allah sekali. Nah, jadi obrolan kita selama ini udah lama juga ya Teh ya. Udah Iya. berapa menit gitu. Semoga obrolan ini tuh menjadi hal yang bermanfaat untuk Soib di rumah. Semoga termotivasi dari kisah inspiratif dari Teteh. Masya Hasna. Allah. Masya Allah sekali ya, benar-benar perjuangan gitu di sini tuh. Semoga Soib bisa diimplementasikan di rumah dan diimplementasikan untuk kehidupannya pribadi. Semoga bermanfaat sekali. Tunggu video kita selanjutnya, banyak sekali bahasan-bahasan gitu ya untuk Soib-soib di rumah. Semoga bermanfaat banget untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Teh Hasna. Sama-sama. Jazakallahu khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.